Ambruknya asuransi di Indonesia. Skenario siapa? Wana Arta Life, Bakri Life, Jiwasraya Indosurya, Kresna Life, IJB Bumi Putera, atau Mubarokah Syariah, terjadi semata-mata karena OJK mengeluarkan izin produk berbasis investasi pada saat perusahaan sudah tidak sehat insolven. Namun fakta-fakta kasus memperlihatkan pola yang sama. Banyak perusahaan itu menjual produk investasi unit linked yang kompleks, mengalami manajemen risk control yang buruk, atau praktik fraud, dan akhirnya gagal memenuhi rasio solvabilitas. Sementara pengawasan dan tindakan regulator baru tampak sangat tegas atau final ketika masalah sudah berkembang besar. Berikut rangkuman bukti kunci dan kesimpulan yang lebih terperinci. Bukti kunci per kasus, sumber non-OJK investigasi. Jiwasraya, investigasi BK dan publikasi menunjukkan manipulasi laporan, alokasi investasi berisiko tinggi, dan penyimpangan yang menyebabkan kerugian besar. BPK menyebut kerugian negara triliunan rupiah. Ini bukan sekadar soal izin produk, ada bukti penyimpangan dan keputusan investasi yang buruk tersangka tindak pidana. BPK, Wana Arta Life, OJK mencabut izin karena ketidakmampuan memenuhi rasio solvabilitas. Kasus juga berujung penyidikan dan penetapan tersangka terkait manajemen. Perusahaan sempat menjual produk dan mengelola investasi, lalu tidak mampu menutup kewajiban. Bakri Life, izin operasional pernah dicabut, OJK Kemenkeu terlibat dalam proses pencabutan, setelah masalah solvabilitas. Kasus ini banyak dilaporkan media sebagai kegagalan korporasi. Indosurya Pro Life, Indosuryo, kasus melibatkan pemegang saham yang diperintahkan membayar klaim besar dan tindak pidana yang terungkap. OJK dan penegak hukum mengambil tindakan. Produk-produk investasi dan praktik pengelolaan dana jadi bahan pemeriksaan. Kresna Life, proses pengawasan panjang diikuti pencabutan izin karena RBC tidak memenuhi persyaratan solvabilitas. IJB Bumi Putera, kasus panjang, banyak klaim tertunda dan program penyehatan. Penyebabnya campuran antara masalah aset kewajiban, manajemen, dan model bisnis, bukan hanya izin produk investasi. Mubarokah Syariah, izin pernah dicabut pada 2012-2013. Catatan menunjukkan perusahaan tidak memenuhi persyaratan. Ini kejadian lama dan faktor aturan kapasitas. Apa yang bisa disimpulkan dari bukti-bukti itu? 1. Banyak perusahaan yang gagal memang pernah menawarkan produk berbasis investasi unit linked. Produk semacam itu menempatkan risiko investasi pada perusahaan atau pada pemegang polis tergantung struktur, dan membutuhkan tata kelola investasi yang kuat. Jika tata kelola lemah atau ada praktik curang, produk-produk tersebut mempercepat runtuhnya perusahaan ketika pasar bergerak melawan mereka. Lihat Jiwasraya Wana Arta. 2. Penyebab langsung kegagalan biasanya campuran, keputusan investasi berisiko, manipulasi penyimpangan, kekurangan modal, serta kegagalan manajemen, bukan hanya fakta bahwa produk investasi pernah diizinkan. 3. Peran OJK, regulator mengeluarkan izin usaha dan juga harus menyetujui produk tertentu. Tapi bukti yang dapat diakses publik menunjukkan bahwa OJK biasanya mengambil tindakan pengawasan atau pencabutan izin setelah permasalahan solvabilitas penyimpangan menjadi nyata. Benarkah bahwa ambruknya perusahaan-perusahaan itu patut diduga karena mereka mendapatkan izin produk investasi dari OJK saat sudah insolven? Tidak ada bukti publik kuat yang menyatakan OJK secara sengaja mengeluarkan izin produk untuk perusahaan yang sudah insolven. Namun ada dugaan wajar bahwa perizinan dan atau pengawasan produk investasi oleh regulator, plus kebijakan internal perusahaan, investasi berisiko manipulasi, berkontribusi pada terjadinya kegagalan. Dengan kata lain, izin produk sendiri tidak menjelaskan seluruh sebab, tapi memberikan mekanisme yang memungkinkan masalah investasi menjadi lebih besar jika perusahaan sudah rapuh.